Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang bergerak di bidang batu bara. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefit nanti yang akan teman-teman dapatkan ketika join under saya di Mirai Aset Sekuritas, teman-teman itu akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana grup ini bisa menjadi tempat untuk teman-teman mendapatkan sebuah informasi yang up to date, dan juga tempat yang bisa kita jadikan saling kenal satu sama lain. Nah, ini ada satu grup pertama ini adalah grup satu arah, jadi memang di grup satu arah ini hanya saya aja yang bisa men-sharekan segala macam informasi. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita ada share tentang ITMG, kita biasa share juga saham-saham yang bisa kita beli di sore hari, kita ada share kembali Adaro. Nah, di sini kita pernah forecast Indi dan teman-teman bisa lihat sekarang Indi seperti apa. Ada juga ESA, kita udah forecast, dan Bumi juga di sini teman-teman perhatikan kita udah forecast. Nah, ini ada grup dua, yaitu grup yang kedua ini adalah tempat kita bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Jadi grup ini adalah tempat supaya kita bisa saling sharing, tempat kita bisa saling berkomunikasi. Jadi di sini adalah tempat untuk kita bisa saling kenal satu sama yang lain. Di sini juga seperti yang teman-teman perhatikan ya, kita ada saling sharing, kita ada saling diskusi dengan nasabah-nasabah yang lain. Mungkin teman-teman yang ingin konsultasi portofolio supaya portofolionya bertumbuh dan juga teman-teman ingin mendapatkan sebuah conviction ketika menganalisa, ya teman-teman boleh join bersama kita karena saya open mind, saya open ketika teman-teman chat ya. Kita open ketika teman-teman ingin chatting. Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan juga, kita sering berkomunikasi dengan para nasabah secara private gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan eh, fasilitas, teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas under saya. Nanti teman-teman bisa mendapatkan fasilitas seperti yang saya tunjukkan. Nah, di sini kita forecast terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG. Jadi seperti yang teman-teman perhatikan, memang indeks kita di perdagangan hari ini ditutup menguat plus 0,7%. Kalau kita lihat di sini dia dekat-dekat peak all time high-nya nih. Teman-teman bisa cek dia mendekati peak all time high. Sebenarnya kita sih berharap terjadi sebuah koreksi untuk IHSG supaya di dalam jangka waktu yang lebih panjang dia naiknya itu jauh lebih ringan, teman-teman. Kalau dia naiknya sangat signifikan seperti ini, kita takutnya di ke depan hari naiknya itu udah semakin berat. Nah, sekarang kita tinggal perhatikan aja saham-saham yang sedang berada di dalam tren bullish, dia sedang berada dekat area resisten, ya kita jangan beli dulu. Contohnya apa? Contohnya BBRI ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan BBRI ini dia masih dekat-dekat area resisten. Dia sejalan dengan pergerakan indeks IHSG. Ya udah, kita jangan entry dulu. Kita tunggu koreksinya untuk BBRI, contoh misalnya BBNI. Nah, ini saham-saham perbankan yang dekat-dekat area resisten, contoh BBCA. Jadi kita nggak rekomendasi lagi untuk saham-saham yang berada dekat area resisten karena kita menunggu pergerakan structure baru terbentuk baru kita bisa entry karena kita menunggu terjadinya pembentukan sebuah area demand zone, teman-teman. Kalau sekarang sih kita entry terlalu riskan ya. Kalau teman-teman entry di area-area resisten yang seperti sekarang ini gitu. Nah, sekarang di video ini saya ingin bahas tentang saham yang bergerak di bidang batu bara. Kenapa? Karena cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Ini saya tampilkan terlebih dahulu untuk pergerakan harga komoditas. Kalau teman-teman lihat dari peak-nya ya, kita tandakan dulu untuk peak saham batubara. Kalau kita lihat di sini, ini merupakan peak dari pergerakan harga saham batubara, yaitu di 5 September tahun 2022. Nah, sekarang kita bisa asumsi sejak 5 September tahun 2022, batubara landai ke bawah, yaitu dia berada di dalam tren bearish, teman-teman bisa perhatikan, ini menjadi sebuah peak. Nah, yang menjadi daya tarik kita adalah ketika tanggal 31 Mei tahun 2023, dia sudah tidak membuat lower low lagi. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini, ini justru menjadi sebuah pergerakan area konsolidasi, teman-teman. Kita tandakan dulu ya. Kita ganti dulu warnanya menjadi area kuning. Nah, ini menjadi sebuah area konsolidasi. Jadi, kita berharap harga batu bara atau harga komoditasnya tidak turun lebih rendah di bawah 121 nih.
Kita nggak harapkan dia turun di bawah 121. Nah, oleh karena itu, kita mengasumsikan area konsolidasi ini menjadi sebuah area bottoming untuk komoditas batubara. Oleh karena itu, ya kita bisa mengasumsikan harga-harga sekarang ada potensi untuk mengalami sebuah technical rebound. Jadi kita cukup pantengin pergerakan harga batubara. Kita nggak berharap dia turun lebih rendah lagi. Justru area konsolidasi ini kita berharap menjadi sebuah area akumulasi lagi untuk saham-saham batubara. Nah, sekarang kalau teman-teman buka harga acuan batubara, ini ada namanya HBA ya, harga batubara acuan. Kalau teman-teman perhatikan ada HBA1, HBA2, dan HBA3. Kalau teman-teman ingin cari saham-saham HBA1 apa-apa aja, HBA2 apa-apa aja, HBA3 apa-apa aja, ya teman-teman boleh searching di internet itu apa-apa aja, karena itu berpengaruh di kalori, kadar kalori di setiap batubaranya, teman-teman. Nah, kita perhatikan di sini, teman-teman. Dia sejak Maret, teman-teman lihat sejak Maret justru harga batu bara stabil ya. Kita lihat dia stabil di area-area ini nih. Teman-teman lihat justru harganya tidak landai seperti harga batu baranya nih. Sekarang kan batu bara kalau kita perhatikan price-nya di 117,38. Ini kita kita lihat dari chartnya dia justru landai ke bawah. Nah, kalau kita lihat harga batu bara acuannya, nah dia justru stabil di area-area ini nih. Nah, kita berharap HBA-nya nih justru akan naik di tahun 2024. Kalau seandainya HBA-nya naik dan sejalan dengan harga batu baranya juga naik, itu menjadi sebuah sentimen yang positif untuk pergerakan harga saham batu bara. Oke, itu untuk kita lihat forecast intermarket dari segi komoditasnya, teman-teman. Sekarang kita lihat chart untuk saham-saham batu bara. Kita mulai dari saham Adaro. Adaro ini adalah salah satu saham wonderful company. Kalau teman-teman lihat secara valuasi saham ini sangat menarik kalau untuk teman-teman simpan di dalam jangka tren yang lebih panjang. Nah, sekarang teman-teman lihat saya udah pernah forecast untuk pergerakan saham Adaro. Nih teman-teman lihat, memang secara majority trend, secara structure market memang dia masih berada di dalam tren yang bearish ya, teman-teman lihat di sini. Nah, saya hapus dulu gambarnya deh. Kita hanya ingin lihat di dalam trend secondary dan juga minornya, karena kalau kita lihat secara majority dia memang masih membentuk sebuah structure bearish trend. Tapi teman-teman juga harus pahami bearish trend secara majority atau tren yang lebih besar akan tercipta dimulai dari tren yang lebih kecil. Oleh karena itu, kita juga nggak bisa hiraukan di dalam tren yang lebih kecil, teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat, ini menjadi sebuah secondary trend ya, teman-teman perhatikan. Ini menjadi sebuah secondary trend. Kita lihat, ini menjadi area secondary trend. Ketika terjadi sebuah koreksi, ini menjadi sebuah minor trendnya, teman-teman. Nah, kita coba tarik channel. Memang kalau kita tarik channel seperti ini menjadi sebuah breakout ya. Nih, teman-teman perhatikan, menjadi sebuah breakout yang dimana ini kita bisa asumsikan menjadi sebuah key level. Nah, ini kita bisa asumsikan menjadi area key level dia atau titik penting. Kalau seandainya dia breakout di atas area ini, tandanya sebuah reversal trend akan terjadi di saham Adaro, teman-teman. Ini kita tarik seperti ini. Nah, ketika dia break sebuah area key level, tandanya ada sebuah potensi reversal trend di dalam pergerakan saham Adaro. Nah, kita tandakan, let's say kita buat 2700. Nah, ini menjadi area key level untuk saham Adaro. Saya paskan dulu gambarnya. Nah, area ini, teman-teman. Nah, yang menjadi daya tarik adalah ketika teman-teman coba tarik Fibonacci, kita coba tarik Fibonacci. Nah, dia tepat kena area di 618. Dia tepat kena area di 618, yang dimana ini menjadi sebuah area support juga. Di sini teman-teman perhatikan, ini pas juga kena area support level. Jadi memang kemarin di sini ya, kita lihat ini terjadi sebuah gap down, memang disebabkan oleh dividen. Kalau teman-teman lihat, memang itu disebabkan oleh dividen, teman-teman. Nah, kita ganti dulu warnanya, ini menjadi warna merah ya. Jadi resisten itu kita asumsikan menjadi warna yang merah. Karena merah tandanya area jual. Jadi kita tandakan merah menjadi area resisten. Nah, ini teman-teman perhatikan dia kena area di Fibo 618 yang dimana itu menjadi sebuah area yang titik penting kalau seandainya teman-teman pelajari Fibonacci. Nah, kita coba tarik, kita lihat forecast kalau seandainya dia jebol area 2700, kemana dia akan bergerak, teman-teman.
Nah, kemungkinan besar dia ada potensi kejar area 3.300. Sebentar kita presisikan dulu. Nah, kurang lebih di 3.370. Itu ada potensi pergerakan harga dia bisa tuju kalau seandainya dia break area 2.700. Kalau seandainya besok teman-teman mau entry, jujur saya lihat ini masih cukup menarik. Karena apa? Ini menjadi sebuah momentum yang pas ketika teman-teman ingin entry di saham Adaro gitu. Nah, cut loss-nya sendiri cukup di bawah candle Maribozu, teman-teman, atau di bawah 2.390 nih, atau 2.380. Sebentar kita presisikan dulu. Oke, kita ya kita paskan dulu. Nah, kurang lebih di sini. Jadi ini adalah area cut loss kalau seandainya teman-teman ingin mau entry. Nah, TP1 kita letak aja di resisten di 2.700. Jadi cut loss kita, sorry, TP kita ada sebesar 8%. Kalau seandainya teman-teman PD simpan barangnya, let's say kita katakan dia break, dia coba throwback dulu. Nah, dia bisa kejar area 2000 sorry 3.370. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin simpan barangnya dan kejar target area 3.370, ada potensial gain yang bisa teman-teman dapatkan itu sebesar 35%. Dan saya rasa untuk Adaro ini cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Secara valuasi dia menarik, secara teknikal juga dia menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Oke, nah selanjutnya ITMG. ITMG juga menarik ya kalau kita lihat memang secara. Nah, saham-saham batubara ini teman-teman lihat mereka mempunyai behavior atau mempunyai karakter yang cukup unik yang dimana dari structure marketnya di sini teman-teman bisa cek cukup berantakan, strukturnya itu tidak rapih, teman-teman bisa lihat di sini kadang candlestick-nya kecil, kadang strukturnya itu cukup complicated kalau teman-teman perhatikan. Nah, oleh karena itu kita coba lihat di dalam tren yang lebih kecilnya aja supaya kita bisa melihat teknikalnya itu jauh lebih simple. Nah, ini kalau teman-teman tarik channel seperti ini kita berfungsi untuk melihat tren. Kita lihat melihat tren yang dimana ketika trennya ini dia break sebuah channel, kita bisa mengasumsikan bahwa ada potensi reversal dari tren bearish ke tren bullish. Let's say kita katakan di saham ITMG ini. Nah, yang menjadi daya tarik adalah ketika dia break sebuah channel, ini ada resisten yang dia break juga, teman-teman. Ini adalah resisten terdekat yang dia telah break untuk saham ITMG. Nah, sekarang ITMG ini kalau seandainya teman-teman tanya saya apakah masih menarik untuk entry, saya lihat cukup menarik juga karena cut loss-nya itu resikonya rendah, teman-teman. Let's say kita katakan di bawah 25.600 saja atau di bawah candle Maribozu yang terbentuk di perdagangan hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ada ITMG ini sorry ya, ITMG ini ada potensi kejar area. Kita lihat minimal 2840, teman-teman. 28450, sorry. Dia ada kejar potensi area 28450 nih. Nah, kalau kita perhatikan dia ada potensi kejar area 28450. Kita buat di sini. Nah, dia ada potensi kejar area ini. Sebentar saya presisikan dulu ya. Nah, dia ada potensi kejar area 28450 yang dimana ini tercluster juga dengan dekat-dekat area resisten dia, teman-teman. Jadi ini menjadi area yang pas ketika teman-teman ingin jual saham ITMG. Nah, ini ada gap. Nah, ini ada gap yang kemungkinan besar dia juga bisa capai. Kalau seandainya teman-teman ingin hold sahamnya, entry dan kejar area 30.000, saya rasa ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Apalagi juga kita tahu ya, ada sorry, ITMG ini adalah saham yang mempunyai valuasi yang bagus, teman-teman. Nah, kita buat di sini 24 28.450. Jadi ada 7,9% dan yang kedua ada 13,7%. Kalau saya rasa sih ITMG menarik untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya dia break di atas 30.000, bahkan di atas 31.400, ya udah dia akan kencang jalannya bisa kejar area 36250. Itu adalah area selanjutnya gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya Indi, saya ini bahas teknikal ya, saya nggak bahas bicara flow atau inflow-nya nih. Kalau untuk bicara inflow atau akumulasi, teman-teman mungkin bisa cek sendiri dari broker summary-nya. Nah,
Indi kita kemarin udah rekomendasi ya, teman-teman bisa cek tadi kita udah rekomendasi saham Indi, justru ini udah dekat area TP1 kita di level harga 1550 gitu. Nah, kemungkinan besar Indi bisa kejar area 1650 nih. Ini merupakan area supply untuk saham Indi. Paling jauh, let's say kita katakan 1750. Kemarin kenapa pertimbangan kita Indi ini menarik? Karena di sini ada sebuah divergen dan kita mengasumsikan area 13.850 ini menjadi area bottoming untuk Indi. Jadi kita lihat resikonya juga low risk, hanya sebesar 3,8%. Jadi it's okay, kita bisa pertimbangkan untuk entry di saham Indika Energy ini, teman-teman. Nah, sekarang kalau ditanya sama saya, ya ini ruang bergeraknya udah mulai terbatas. Kalau kita bicara Indi, ini ruang bergeraknya udah mulai terbatas. Lebih baik biarkan dulu dia kena area supply, dia kena area supply terjadi sebuah koreksi. Nah, di situ kita bisa entry, baru kita bisa coba follow the trendnya gitu. Jadi kita membutuh new structure baru untuk saham Indi karena kalau kita entry di sekarang ruang bergerak dia ke atas itu jauh lebih terbatas teman-teman. Jadi lebih baik kita menunggu new structure baru Indi terbentuk baru kita pertimbangkan untuk entry dan kita bisa simpan dengan swing gitu. Oke, itu untuk Indi ya. Jadi kita lebih baik menunggu dia kena area supply level dan membentuk sebuah cluster new zone sorry area demand baru kita gitu. Oke, nah selanjutnya ada Bumi. Bumi ini juga menarik. Tadi pagi kita udah rekomendasi. Kenapa saya udah katakan bahkan kalau teman-teman kemarin ikut di edukasi Zoom kita ya. Nah, saya adakan edukasi Zoom kemarin bahwa ini kita bisa asumsikan menjadi sebuah area bottoming untuk saham Bumi, teman-teman. Nah, ketika sejak 13 Desember dia tidak membuat lower low lagi, tandanya kita bisa mengasumsikan ini menjadi sebuah area bottoming dia. Dan di sini teman-teman bisa asumsikan menjadi area demand zone dia, teman-teman. Memang kalau di harga sekarang Bumi itu teman-teman entry terlalu riskan ya, itu terlalu beresiko kalau seandainya teman-teman entry sekarang. Kalau kita entry di 90, sebentar kita lihat dulu, ada berapa ya cut loss-nya? Ada 6%. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di Bumi, saya rasa tunggu dia throwback dulu aja nih. Nah, minimal di 90. Karena ini menjadi sebuah area demand untuk saham Bumi, teman-teman. Kita buat dulu model seperti ini. Nah, sekarang kita lihat untuk saham Bumi, kita buat plannya. Jadi area 90 sampai 85 merupakan area demand zone kita. Kalau seandainya teman-teman ingin entry saham Bumi. Jadi kita nggak akan kejar dulu saham Bumi. Nah, kita tunggu dia throwback terlebih dahulu. Dia tunggu throwback itu menjadi sebuah kesempatan yang pas untuk entry. Kemarin kenapa saya entry, alasan rekomendasi entry karena satu dia apa ya? Tadi kita katakan ini menjadi sebuah area bottoming dan juga ini kemarin ada divergen teman-teman. Ini ada divergen. Mungkin kalau secara kasat mata teman-teman nggak akan bisa lihat, tapi kalau seandainya teman-teman udah sering nengok market, ya divergen itu teman-teman bisa lihat teman-teman tanpa melihat indikator. Kalau seandainya teman-teman belum bisa lihat tanpa indikator, ya udah teman-teman butuh indikator untuk melihat bahwa ini ada divergen. Kalau teman-teman udah sering nengok market, ya udah tanpa teman-teman lihat indikator, ya teman-teman bisa katakan ini menjadi ada sebuah pembentukan divergen. Selanjutnya ini ya, ini kalau saya rasa targetnya itu bisa kejar area 114 sampai 115. Paling jauh area 100 nih. Sorry, area terdekat dia bisa kejar area 100. Ini adalah TP1 kita. Jadi, kalau kita mau entry sekarang juga memang cukup riskan. Oleh karena itu, kita tunggu dia throwback untuk saham Bumi. Oke, atau kita mau nunggu structure baru terbentuk untuk saham Bumi. Nah, selanjutnya PTBA. Untuk PTBA ini teman-teman lihat, saya udah gambarkan. Ini adalah channel trendline, ini pivot, dan ini area terbawah untuk channel bearish dia. Nah, dia break, teman-teman lihat. Di sini break, dia break resistance dan itu cukup menarik untuk teman-teman perhatikan. Ini menjadi area demand. Ini menjadi area demand, tapi kita nggak bisa harapkan dia masuk di area demand-nya nih. Karena kita berharap dia bisa rally lagi di perdagangan besok. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini menjadi area demand dia, teman-teman. Demand zone dia. Kita tandakan dulu. Nah, ini menjadi area demand zone dia. Jadi, kalau seandainya besok dikasih throwback, ya teman-teman bisa manfaatkan momentumnya.
Kalau seandainya besok teman-teman ingin langsung entry juga oke sih, karena cut loss-nya sendiri hanya sebesar 4,7% atau 5% kurang lebih teman-teman. Target, let's say kita ambil di 2.800 aja. Nah, jadi untuk PTBA cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan. Jadi daripada teman-teman paksa di bumi ya, karena secara pergerakan harga juga udah mulai lebih terbatas. Jadi lebih baik teman-teman boleh pertimbangkan di saham PTBA gitu. Nah, selanjutnya duit. Duit ini di sini teman-teman cek di sini ada model divergent. Kita lihat ya. Ini menjadi model divergentnya. Ini ada bottoming, kita bisa asumsikan karena dia tidak membuat lower low lagi. Jadi ini kita asumsikan jadi area bottoming dia. Nah, ini menjadi area bottoming. Nah, kita tandakan ya bottomingnya di sini. Nah, 336 adalah area bottoming. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, kalau seandainya besok dia dikasih koreksi, teman-teman bisa hajar menurut saya. Teman-teman bisa hajar dan targetnya di 420. Sorry, targetnya itu ada di 420. Ini menjadi area neckline dia nih, teman-teman. Nah, ini menjadi area supply yang bisa teman-teman manfaatkan. Kita ganti warnanya menjadi warna merah. Nah, ini menjadi area supply dia. Nah, oke. Jadi area supply kita tuh ada di 410. Minimal ada di 410. 410 sampai 420, teman-teman. Oke. Jadi untuk Doit perhatikan aja kalau seandainya nanti di perdagangan ada sebuah throwback, ya teman-teman bisa hajar nih. Kalau besok teman-teman entry, kita lihat dulu cut loss-nya ya. Nah, cut loss-nya cukup gede, teman-teman. Jadi, saya rasa sih setidaknya kalau mau entry dia kena 350 dulu. Itu baru menarik untuk teman-teman entry karena resikonya juga jauh lebih kecil. Atau kita menunggu struktur baru terbentuk gitu. Oke, itu untuk Doit. Selanjutnya BMM kita cek. ABMM juga di sini kalau kita lihat dari channel minor dia break ya, dia breakout. Namun dia pergerakannya juga udah mulai terbatas, paling jauh dia bisa kejar area 3.600 nih. Paling jauh ya dia bisa kejar area 3.600. Nah, teman-teman bisa perhatikan. Jadi lebih baik kita nunggu dia kena area 3.600, terjadi sebuah pantulan harga, kita tunggu dia koreksinya membentuk sebuah swing low baru kita entry. Kalau sekarang sih saya rasa terlalu riskan. Lebih baik kita nunggu pembentukan harga terbentuk atau struktur baru terbentuk daripada kita masuk di harga sekarang gitu. Oke ya, jadi untuk ABMM kita menunggu struktur baru terbentuk. Terlepas valuasinya bagus, tapi kalau posisi entry-nya nggak pas ya kurang menarik untuk teman-teman entry gitu. Selanjutnya KKGI, ini adalah saham terakhir yang akan kita bahas. Ini KKGI kalau teman-teman lihat ya, sebenarnya kita udah telat masuknya. Karena apa? Karena di sini sebenarnya ada divergen. Nah, ini ada divergen nih. Kalau teman-teman cek dari indikator, ini ada divergen. Nah, ini ada divergen. Nah, sekarang dia dekat-dekat neckline-nya nih, teman-teman. Sekarang dia dekat-dekat neckline-nya. Jadi, pergerakannya juga udah mulai terbatas. Kalau kita lihat paling jauh gerakannya hanya sebesar 4-5%. Justru saya berharap sih dia koreksi nih. Kalau koreksi, teman-teman bisa asumsikan ini menjadi area bottoming dia. Sorry. Nah, ini menjadi area bottoming dia nih. Teman-teman bisa asumsikan area ini menjadi area bottoming di saham KKGI. Nah, oke. Nah, jadi kalau seandainya beberapa waktu ke depan dia ada koreksi, ya teman-teman bisa hajar. Jadi kita punya plan juga KKG ini masih ada potensi untuk rally. Selagi harga batu bara masih terjaga, tidak turun lebih dalam di bawah 120, ya udah kita masih punya view yang positif untuk pergerakan saham-saham di batu bara. Sekarang kita tinggal lihat posisi entry-nya supaya kita mendapat di posisi harga yang pas atau terbaik gitu. Nah, kalau untuk KKGI saya lihat bergeraknya ke atas itu ada sebesar 4%. Dia kena area supply. Jadi kita berharap sih dia koreksi, jadi teman-teman bisa entry di area-area bawah. Kalau seandainya dapat di area 370, sebentar kita lihat dulu ya. Kalau teman-teman dapat di 370, cut loss-nya hanya sebesar 6% nih, teman-teman. Nah, hanya sebesar 6,5%. Jadi minimal di 370. Kalau seandainya teman-teman mau entry KKGI, ya setidaknya minimal 370 dan cut loss-nya itu di bawah
area bottoming aja teman-teman, di bawah 350. Jadi itu jauh lebih menarik untuk teman-teman entry gitu. Oke, mungkin ini aja saham-saham batubara yang akan saya bahas di video ini. Semoga saham-saham yang kita bahas di video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bisa menjadi sebuah insight yang positif untuk teman-teman semua dalam pengambilan keputusan. Nah, sekali lagi saya ingin ingatkan kepada teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, dan mendapatkan fasilitas untuk kita bisa sharing portofolio, untuk kita bisa saling belajar, dan mendapatkan grup yang seperti yang saya sampaikan, teman-teman boleh klik aja linknya, nanti saya akan pandu atau arahkan bagaimana untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya, sampai jumpa di video-video selanjutnya, salam entrepreneur.